Apakah suara saya cukup jelas? Ada? Bagus. Jelas. Ya, terima kasih. Maaf saya pakai masker ya, karena memang Puput juga tadi lihat Niko, istri saya juga memang kami keluarga ada kena sedikit batuk pilek semua. Jadi kami saling menjaga. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang lebih parah dari situ, karena kami sampai saat ini masih dilindungi Tuhan. Tidak ada yang sampai hilang penciumannya. Tadinya kalau kita bilang ada yang hilang penciumannya, kalaupun sampai tidak ada rasanya, kita harus periksa ini swab. Kenapa kita ini? Tapi puji Tuhan, semuanya masih ada dalam keadaan yang sehat dan baik. Ya. Jadi pada sahabat pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih ya pada Jonathan Bakara yang sudah membawakan cerita anak-anak yang begitu indah mengenai Daniel ya. Lalu juga kepada keluarga Sitinjak, ya, bukan keluarga jadi solo ya, Ibu Sitinjak yang sudah membawakan lagu yang begitu indah, begitu merdu. Terima kasih, semoga Tuhan yang memberkati. Dan bagi yang lain juga yang ambil partisipasi dalam acara khotbah, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai kuasa doa. Tadi pagi ketika pendeta berdoa mengatakan bahwa memang elemen dasar iman itu adalah doa. Bagaimana doa-doa kita itu bisa dijawab kalau kita mempunyai iman yang teguh. Hari ini kita akan mempelajari dengan pelajaran dari buku Yakobus 5 ayat 3 sampai 13 sampai 16 ya. Dan nanti ada ayat inti dan mungkin ada sedikit tambahan ayat-ayat yang lain. Bagaimana kuasa doa itu supaya kita dapat menghasilkan doa yang kita inginkan. Pasti semua kita sudah merasakan dijawab oleh doa. Jadi saya tidak akan kasih contohnya doa-doa kita dijawab, kita merasakan itu. Tapi kita melihat dari buku Yakobus bahwa dasar doa yang benar itu bagaimana yang ada akan ada hasilnya. Namun sebelum itu kita berdoa kembali. Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu dalam membawakan firman Tuhan mengenai kuasa doa, agar kami semua merasakan bahwa doa adalah satu kebutuhan kami, adalah satu tanda bergantung kepada Tuhan, kami yang lemah, untuk dapat menguatkan kehidupan kami, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bapa, dengar doa hamba-Mu dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara, kalau kita lihat di dalam buku Yakobus, apa saudara tahu tentang benang merah? Benang merah buku Yakobus. Ya. Apa yang dimaksud dengan benang merah adalah warna dominan yang tampak dalam surat Yakobus atau temanya. Surat Yakobus pada dasarnya adalah mengenai iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi surat Yakobus ini sangat menekankan tentang perbuatan yang lahir dari iman. Punya iman tetapi tidak tampak dalam perbuatan, itu bukan iman. Sebaliknya perbuatan baik tetapi tidak lahir dari iman, itu juga bukan perbuatan Kristen. Banyak orang Kristen beriman tetapi perbuatannya tidak cocok dengan imannya. Mengapa saya katakan ini? Karena pelajaran pada hari Rabu malam mengenai akhir zaman nanti sampai dan saat-saat ini juga sudah banyak yang diterangkan oleh kebetulan gembala kami bahwa tokoh-tokoh agama pun yang mengabarkan iman, mereka tidak menghidupkan itu di dalam iman mereka. Mereka mengajar, bahkan mulai banyak anggota-anggota juga yang sudah mulai bosan akan firman Tuhan. Mereka mulai kehilangan imannya, tetapi mereka mengaku sebagai orang Kristen. Bahkan banyak orang yang tidak beriman kepada Yesus, tapi perbuatannya juga baik. Bahkan kadang-kadang jauh lebih baik daripada orang Kristen. Namun sebenarnya iman dan perbuatan itu adalah satu.
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tahu bersama itu, sudah banyak pelajaran kita. Sebaliknya perbuatan yang tidak lahir dari iman juga itu tidak benar. Iman dan perbuatan itu seperti dua sisi mata uang. Walaupun berbeda gambarnya, mata uang 100.000 contoh, tetapi dua sisi ini mempunyai satu nilai yang berarti 100.000. Kalau salah satu gambarnya beda, bukan berarti harganya menjadi setengah. Tidak, saudara. Uang itu tidak laku. Tetapi kalau dua-duanya sama persis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, walaupun berbeda gambar itu, mempunyai nilai yang ada, yang dapat diakui, besarnya nilai itu sesuai dengan apa yang tertera di dalam uang itu. Jadi memiliki iman, tapi jadi kalau kita memiliki iman tanpa perbuatan kita, tidak cocok dengan iman, namanya kita tidak beriman. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu tidak lahir dari iman kita kepada Yesus Kristus, itu juga kurang tepat. Karena itu surat Yakobus itu sangat praktis, saudara. Berbeda dengan surat Paulus. Kalau saya membaca surat Paulus, kalimatnya kadang-kadang susah-susah, panjang-panjang, doktrinnya dalam-dalam lagi, sampai kadang-kadang susah dimengerti. Namun surat Yakobus sangat praktis. Coba kita perhatikan tadi bacaan ayat tadi, ya, di dalam ayat 13, Yakobus 5. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Sederhana, saudara. Dan nggak pakai teologi yang susah-susah. Kalau ada yang gembira, bernyanyilah. Kalau ada yang sakit, panggil pendeta. Panggil majelis. Sambil oles minyak. Dan seterusnya. Jadi ia tidak pakai doktrin yang susah-susah. Tidak pakai dogma yang susah-susah. Ia hanya memberi petunjuk yang praktis. Akan tetapi, itu tidak berarti surat Yakobus tidak punya basis iman. Jadi ia bilang kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada yang sakit, baiklah ia panggil para penatua. Dan seterusnya. Lalu dalam ayat berikut, baru ia berbicara mengenai doa. Dari sekian panjang saya hanya ambil ayat renungan hari ini adalah dari ayat Yakobus 5 ayat 16 bagian akhir. Ya, bagian akhir. Saudara, di dalam terjemahan revisi yang baru agak berbeda sedikit di Alkitab dengan yang lama. Jadi kalau dalam perterjemahan lama bunyinya begini. Doa orang ayat 16, Yakobus 5 ayat 16 bagian akhir. Cuman kalimat ini yang saya ambil untuk renungan pagi hari ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Coba simak baik-baik terjemahan baru yang direvisi dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Jadi kalau dibandingkan dua terjemahan ini, terjemahan lama mengatakan bila dengan yakin didoakan. Tetapi di terjemahan baru tidak ada kalimat itu. Dalam terjemahan baru ada kalimat ada hasilnya. Tetapi terjemahan lama tidak ada hasilnya. Nah, maksud saya akan gabung ini menjadi satu kalimat yang sangat baik untuk kita yakini sebagai kuasa doa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Mari kita simak baik-baik. Kalau kita perhatikan kalimatnya dengan baik, apa yang dibilang di situ? Doa orang yang benar. Saya ulangi. Doa orang yang benar. Bukan doanya yang benar, saudara. Lihat coba. Jadi kalau doanya bukan doanya yang benar, melainkan orangnya yang benar. Oleh karena itu jangan takut salah berdoa. Jika disuruh berdoa, nggak pernah doa itu salah. Yang penting orangnya benar. Kalau orangnya benar, walaupun mungkin doanya kata-katanya tidak serapi, tidak tersusun rapi, tetapi besar kuasanya. Apa yang dimaksud adalah bahwa pertama-tama orangnya harus benar.
Nah, sekarang persoalannya orang yang benar itu apa? Di dalam ayat inti tadi dikatakan, di dalam Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Saya akan baca kembali lagi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan." Kalau begitu, orang benar itu orang yang bagaimana? Kalau orang benar adalah orang yang tidak berdosa, tidak ada satupun yang benar. Kalau orang yang benar adalah orang yang tidak pernah melanggar satupun perintah Tuhan, tidak ada orang yang seperti itu. Mungkin saudara tidak berbohong, tidak mencuri, tetapi mungkin saudara tidak menghormati orang tua saudara. Mungkin saudara tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berzina, tetapi saudara menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mungkin saja kadang-kadang kita sebutkan ketika kaki kita terantuk, oh, apa hubungannya kaki kita dengan kursi yang terantuk itu? Coba kita buka Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Jadi kita kebaca sampai ke 13. Sebab barang siapa yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi melanggar satu hukum sama dengan melanggar seluruh hukum. Sebab perintah Tuhan 10 hukum itu adalah satu paket. Bukan berdiri sendiri-sendiri. Jadi melanggar satu perintah berarti melanggar seluruh hukum Taurat. Sebab Tuhan yang berfirman jangan membunuh, sama juga dengan Tuhan yang berfirman jangan berbohong. Jadi kalau gitu sebenarnya tidak ada satu orang pun di antara kita yang merupakan orang yang benar. Kalau begitu, orang yang benar itu apa? Tadi di ayat ini dikatakan bahwa orang yang benar, yang pemungut cukai katakan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Jadi orang yang benar adalah orang yang berdosa, yang mengaku bahwa ia berdosa. Oleh karena itu, ia dibenarkan. Ayat 14 tadi. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang sebagai ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Jadi kita dibenarkan karena apa? Karena kita adalah orang yang lemah, yang mengaku dosa-dosa kita. Jadi dalam hal berdoa, orang benar adalah orang yang sadar bahwa ia berdosa. Jadi sebelum berdoa seperti AICTS ya mungkin ya, kalau doa TOAK itu, yang kita mesti mengaku dosa dulu, baru kita mengajukan permohonan. Saling mengaku dosa. Jadi orang benar bukanlah orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang berdosa yang sadar bahwa ia berdosa, dan karena itu ia butuh Tuhan. Orang yang sakit sadar bahwa ia butuh obat dan ke dokter. Kita ini orang benar karena apa? Pertanyaan ini tadi sudah dijawab pertama. Orang benar adalah orang yang sadar bahwa dia berdosa. Kedua, karena itu ia bergantung kepada Tuhan. Kunci utama dalam hal berdoa adalah karena sadar kita tidak berdaya, tidak mampu, berdosa, maka ia bergantung kepada Tuhan. Sebenarnya sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu apa yang minta kita. Sudah tahu. Kalau kita sakit, sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu kita sakit. Tetapi mengapa kita meminta? Karena toh dia sudah tahu. Saya kadang-kadang sering mendengar ada doa begini ya. Banyak lagi yang kami mau minta ya Tuhan, tetapi Engkau sudah tahu. Lah, saya kadang-kadang berpikir, ngapain kalau begitu berdoa sepanjang ini? Mendingan ada doa yang lebih efisien. Seperti Tuhan, Engkau sudah tahu. Amin. Kalian hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat semua-muanya. Tidak begitu, saudara ya.
Jadi walaupun Tuhan sudah tahu mengapa kita mesti meminta, tetap meminta. Karena permintaan kita itu bukanlah masalah supaya dapat atau tidak dapat. Melainkan merupakan tanda bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Bahwa tanda bahwa kita berdoa itu walaupun sudah tahu bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Sama seperti anak-anak yang minta atau tidak minta. Orang tuanya sudah menyiapkan mungkin uang sekolahnya ataupun makanannya. Namun setiap kali ia butuh, ia pasti meminta kepada orang tuanya. Berkenaan dengan hubungan dengan Tuhan. Itu adalah tanda ia bergantung kepada Tuhan. Ketiga, dikatakan bahwa bila dengan yakin didoakan. Tadi pagi pendeta mengatakan bahwa iman adalah dasar doa kita. Yang akan bisa, Tuhan akan jawab. Kita harus mempunyai iman. Tadi pagi ketika kita doa di dalam penginjilan, pendeta sudah menyinggung banyak mengenai doa yang berhasil. Bagaimana doa kita supaya dijawab Tuhan. Jadi dikatakan bila dengan yakin didoakan. Itulah doa yang lahir dari iman. Orang yang berdoa bukan hanya berdoa begitu saja, tetapi ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebenarnya kata percaya tidak terlalu. Memang tadi pagi dikatakan oleh pendeta percaya itu iman. Ya. Bukan saya menyalahkan itu, tidak. Tetapi mungkin saya hanya bisa menambahkan percaya saja tidak terlalu pas. Kata pas yang adalah mempercayakan diri. Sebab iman itu bukan sekadar percaya, tetapi mempercayakan diri. Kita percaya bahwa Presiden Amerika yaitu Biden. Percaya, kita percaya. Akan tetapi belum tentu saudara mempercayakan diri kepadanya. Jadi iman bukanlah masalah sekedar percaya Yesus, tetapi mempercayakan diri kepada Yesus. Jadi kalau kita bilang bahwa kita percaya, sebenarnya itu dalam arti iman. Sebab iman maknanya memang begitu. Itulah sebabnya kadang-kadang iman itu tidak persis sama dengan percaya. Saya percaya bumi bulat, setan pun percaya. Tuhan ada, percaya, setan pun percaya. Kalau begitu, percaya itu memang bukan sekadar mengaku percaya. Oleh karena itu, percaya itu lebih tepat dikatakan mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak sekadar percaya bahwa Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat, namun kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Lalu mengapa kita datang minta sesuatu dari Tuhan? Maaf kalau ada suara masjid ya, agak terganggu mungkin. Mengapa kita datang minta kepada sesuatu dari Tuhan? Kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, berarti kita tahu Dia bisa memberikannya. Kalau saudara sakit, saudara pergi ke dokter. Karena apa? Karena percaya dokter bisa menyembuhkan saudara. Kalau kita datang meminta sesuatu dari seseorang, kita harus yakin bahwa ia mampu, berkompeten untuk dapat memberi. Kalau tidak, buat apa kita minta? Jadi kalau kita mesti menaruh kepercayaan kepada orang yang kita minta. Singkatnya, orang yang benar adalah orang yang mengaku berdosa, karena itu ia butuh Tuhan. Selain itu, ia bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, ia juga adalah orang yang mempercayakan diri dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dalam hal berdoa. Saya suka merumuskan ketiganya dengan kalimat sederhana. Orang benar itu dalam berdoa tidak menyerah, tetapi berserah. Dalam hal ini, ingatlah ucapan Tuhan Yesus yang mengenai berdoa di dalam Matius 7, ayat 7. Di dalam Matius 7, ayat 7. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka ia akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik itu kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah salah satu doa yang kuasa doa yang bisa mendapatkan hasil. Dalam hal ini, ingatlah kembali ucapan Tuhan Yesus yang tadi. Ya, ada 3 kata penting, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Nah, mintalah artinya berdoa. Sesudah itu cari, yang artinya usaha. Kita berdoa, kita harus juga apa? Berusaha. Saudara mungkin minta berkat kepada Tuhan, ya kita bekerja melalui perusahaan, kita dapat berkat. Mungkin saudara sakit dan meminta kesembuhan dari Tuhan, namun carilah kesembuhan di rumah sakit, carilah pada dokter. Jadi sudah meminta, carilah. Lalu apa artinya ketuk? Ya itu tadi, jangan menyerah, tetapi selalu berserah. Sekali lagi saya ulangi, jangan menyerah, tapi selalu berserah. Kalau saudara datang ke rumah orang, saudara pasti mengetuk pintu. Belum juga dibukakan, jangan menyerah. Pada saat yang sama kita ketuk, tetapi kita berserah, menunggu sampai pintu dibuka. Jadi ada unsur jangan menyerah, ketuk terus, dan ada unsur berserah, menunggu pintu sampai dibukakan. Kita cuma minta, cari, sesudah itu tunggu. Minta, cari, ketuk. Ketuk itu punya makna dalam. Enggak, sebelum kita buka, kita tetap berserah dan tidak menyerah. Jadi pada saat yang sama, kita mendesak, tetapi pada saat sama juga kita pasrah. Tunggu sampai Tuhan buka pintu. Itu yang saya bilang tadi, orang yang benar. Waktu berdoa itu adalah orang yang tidak menyerah. Pantang menyerah dalam hal minta, tetapi selalu berserah menunggu kapan Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Jadi orang yang benar itu tidak menyerah, tetapi selalu berserah. Ia berserah kepada Tuhan, mengabulkan doanya. Kita tidak boleh lupa bahwa kita boleh minta, cari, dan ketuk. Tetapi kapan pintu itu dibuka, itulah waktu Tuhan. Jadwal Tuhan yang berlaku. Schedule Tuhan yang berlaku. Ada orang yang minta hari ini, juga ia mendapatkannya. Namun ada orang yang minta, baru beberapa lama dia mendapatkan. Tuhan punya jadwal untuk setiap orang. Cuma kita saja yang mungkin kurang sabar kadang-kadang di dalam hal minta ketika kita berdoa. Namun kalau kita sudah punya sikap seperti itu, berserah dan tidak menyerah dalam hal meminta, tetapi berserah kapan dan bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita, kita tidak akan kecewa. Itulah orang yang benar. Yang dikatakan tadi bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan ada hasilnya. Apa hasilnya? Ada hasilnya, asal orang yang berdoa itu orang yang benar. Orang yang benar bukannya doa yang benar, orangnya yang benar. Kata-kata doa kita mungkin tidak tersusun rapi. Mungkin gagasan-gagasan kita tidak teratur. Tetapi yang penting adalah walau waktu kita berdoa sebagai orang yang benar. Ada satu lagi, seringkali kita juga berdoa. Tetapi berdoa kita ini mungkin kurang tepat. Yang salah bukan doanya, tetapi kitanya. Maksud saya ini adalah di dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini di dalam ayat 1 dan 2. Di Yakobus 4. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang sedang berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa
karena kamu tidak berdoa. Perhatikan baik-baik ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ini jelas dikatakan, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi dikatakan di sini dalam hal berdoa, bisa saja doa kita secara salah menurut ayat 3 tadi. Bukan doa atau kata-katanya, tetapi motif kita berdoa. Itu yang salah. Motifnya adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sedikit cerita, ada sedikit cerita. Pernah terjadi katanya seorang ibu di gereja datang kepada seorang pendeta. Ya, ini supaya lebih jelas aja apa yang dimaksud dengan tadi ayat 3 tadi yang salah. Ya. Jadi ketika dia datang kepada pendeta, Pak Pendeta, tolong doain saya, katanya. Kenapa, Bu? Aduh, di kantor saya baru ada pergantian pimpinan. Pimpinan yang baru mudah sekali. Tetapi dia keras. Kalau dia membentak orang, dia nggak pakai lihat umur. Padahal saya sepantaran sama mamanya. Saya stres di kantor, Pak Pendeta. Tolong doain, katanya. Doa apa? Doa supaya Bapak itu berubah. Pendeta itu tanya, Ibu sudah berdoa atau belum untuk Bapak itu? Sudah. Terus doa Ibu apa? Saya berdoa supaya pimpinan itu berubah. Kedengarannya rohani sekali. Tetapi Tuhan tahu, ternyata motif dasarnya untuk berdoa bukan demi kepentingan si Bapak, tetapi demi kepentingan dirinya sendiri. Andai kata ia tidak stres, ia tidak berdoa. Jadi motif doa kadang-kadang kelihatannya alim, kelihatannya sangat rohani, akan tetapi sebenarnya motifnya adalah kepentingan diri sendiri. Kembali ke pokok pembicaraan kita. Doa orang yang benar dikatakan sangat besar kuasanya. Sekarang kalau saya tanya, yang besar kuasanya itu doanya atau orangnya? Agak susah, saudara. Keduanya enggak. Bukan, keduanya tidak. Bukan doanya dan bukan orangnya. Kuasa yang besar adalah kuasa Tuhan. Yang besar kuasanya adalah Tuhan. Sekarang kalau saya ambil analogi pakai mikrofon. Nah, ternyata mikrofon itu besar suaranya. Kalau saya tanya yang besar suaranya ini sayanya atau mikrofonnya? Bukan mikrofon, bukan sayanya, tetapi listriknya. Listrik yang punya kuasa. Powernya ada di listrik. Jadi yang sebenarnya besar kuasanya itu adalah Tuhan. Akan tetapi kalau Tuhan itu kuasa Tuhan itu ada hasilnya. Kalau orangnya benar. Jadi listrik bisa besar kuasa. Coba saudara bayangkan listrik bisa angkat benda yang besar. Listrik bisa membuat suara yang kecil menjadi memenuhi ruangan. Tetapi yang penting mikrofonnya, mic-nya itu adalah on atau off, hidup atau mati. Kalau mikrofonnya mati, berteriak sampai kapanpun, kita tidak ada kuasa apa-apa. Jadi sebenarnya yang besar kuasanya bukan kita. Bukan juga doa kita. Yang besar kuasanya adalah kuasa Tuhan. Namun kuasa Tuhan yang besar itu akan ada hasilnya. Kalau kita pun benar. Listrik ini besar kuasanya. Listrik ini bisa melakukan apa saja. Akan tetapi kalau mikrofonnya tidak benar, maka tidak ada hasilnya. Bukan berarti listrik tidak punya kuasa. Listrik punya kuasa, punya power, punya tenaga, punya kemampuan. Hasilnya tidak ada, mungkin karena mikrofonnya yang salah. Ya, kira-kira begitulah yang saya maksud dengan doa orang yang benar. Sangat benar kuasanya dan ada hasilnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita berdoa sebagai orang yang benar, kita akan mengalami betapa besar kuasa Tuhan, sehingga ada hasilnya. Inilah kuasa doa. Namun doa bukan sembarangan doa, melainkan doa orang yang benar. Jadi sebetulnya kuasa Tuhanlah yang bekerja. Akan tetapi kuasa Tuhan itu ada hasilnya. Kalau kita pun benar. Ini benar dalam definisi tadi.
bukan benar dalam arti tidak berdosa atau suci. Kita benar karena kita orang berdosa. Jadi kalau kita harus suci dulu, baru tidak akan ada hasilnya. Barangkali doa-doa kita dari dulu tidak ada hasilnya kalau kita memang orang yang benar dan suci. Jadi sekali lagi saudara, sebagai kesimpulan akhir, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ya, mudah-mudahan kita dengan pelajaran pagi ini dari buku Yakobus, kita akan lebih sering berdoa. Dengan menyadari kita berdosa dan kita memohon apapun yang kita minta. Apapun yang minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya doa-doa kita akan ada hasil. Baik, terima kasih saudara atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini mendorong kita menjadi lebih sering. Kita tidak putus-putusnya berdoa setiap saat. Amin.